Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal PCX 160. Jadi kan dynonya sudah keluar. Nah, eh, hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan eh, kemampuan dari PCX 160? Sorry, bukan dyno ya, tapi uji coba di sirkuit. Jadi karakteristiknya PCX 160 itu sudah ketahuan. Jadi karakteristiknya kalau boleh penulis sebut itu mirip dengan NMAX yang versi penulis ini. Jadi tarikan bawahnya kuat banget. Jadi sepertinya Honda ini lebih memilih untuk memperbesar akselerasi di putaran bawah. Jadi berlawanan sekali dengan Honda PCX 150 yang bawahnya lembut ya istilahnya, dan atasnya lebih kuat. Jadi kalau PCX 150 fokusnya di tenaga atas, kalau di PCX 160 fokusnya di putaran RPM rendah. Jadi kalau dari hasil dyno dibandingkan dengan NMAX 2020 itu jelas sekali PCX itu tarikannya mantep banget di kecepatan 60 sampai 0 sampai 60. Jadi ketinggal jauh NMAX di start. Tapi untuk atasnya itu kalah. Ya tentu ini hanya satu contoh saja ya. Perlu untuk lihat contoh lainnya. Untuk sementara penulis nggak bisa pakai pegangan dyno karena rupanya baik yang dynonya TDR ataupun Sportisi masih tidak mencerminkan realitas ya. Bandingannya cuma PCX ya yang dyno resminya, sementara yang NMAX-nya nggak dilihatkan. Sementara itu kalau grafiknya di overlay dengan NMAX 2020 dari hasil ujinya dari hasil ujinya Sportisi juga terasa ada nggak pas ya, baik karena limiter RPM-nya atau apa. Jadi mungkin dynonya lebih fokus untuk tenaga, jadi acuan sumbu X-nya itu bukan kecepatan tapi RPM. Akan lebih lebih sip kalau sumbu X-nya itu kecepatan. Tapi ya namanya dyno kan acuannya RPM ya, bukan kecepatan. Jadi ya agak beda lah. Oh ya, ini performa motor NMAX penulis sudah agak mendingan ya. Ini Pertamax turbonya kira-kira 40% lebih lah ini. Kira-kira sudah tenaga ya, sudah agak mirip-mirip ketika pakai premium, mirip-mirip ketika pakai Pertamax tapi enggak full ya. Ya minim efek negatif karena pemakaian oli mesin Shell Ultra Scooter sudah agak balik ya, sudah agak balik awal lah tarikannya. Sekarang sudah enak lagi seperti ketika pakai meseran super yang untuk kompresi mesinnya rasanya seperti kayak awal dulu lah, di bawah agak padat. Tapi untuk performa masih belum tahu ya. Selama ini nggak bisa 0-100 karena ya jalannya diperbaiki ya. Ya balik lagi. Dari sisi karakteristik sudah tahu ya, dari uji di sirkuit. Selain itu apa lagi? Dari sisi suspensi juga sudah. Dari sisi getaran mesin juga sudah.
apa yang bisa ditingkatkan. Yang jelas PCX ini kayaknya sudah nggak perlu lagi ya, kayak punya NMAX penulis ini pakai jalur setang ini nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya yang ini ya, jalur setang. uh, dari sisi karakteristik mesin ya, yang soal suspensi itu nanti isi belakang, satu-satu aja dulu. Dari sisi performa, tarikan bawah enak itu cocok untuk stop and go. Jadi PCX cocok untuk yang macet-macetan. Jadi kan kalau macet-macet paling kecepatan berapa sih ya, katanya ada yang bilang 40. Nah, itu 0 sampai 60 akselerasinya PCX itu mantep banget, super. Waduh, ketinggalan yang NMAX 2020. Karakteristiknya mungkin kayak Aerox atau kayak NMAX 2018. Ya penasaran juga gimana ya perbedaan akselerasinya dibanding Aerox ataupun NMAX 2018. Dan ya semoga aja nggak ada alasan lagi, masih belum Ryan gitu ya alasannya. Yalah, apa bener tuh ya. Satu hal yang mungkin apa ya, kurang begitu mengena untuk mereka yang suka touring adalah top speed. Top speed standarnya itu 117. Di bawahnya NMAX 2020 yang 100 berapa? 124 ya, 125. Itu kok kayak mirip-mirip ya dengan NMAX yang 2018 ini. Top speednya NMAX 2018 kalau nggak salah ya itu juga 100 berapa belas gitu ya. Penulis sendiri pernahnya cuma 113, tapi yang nggak pernah nunduk loh ya, berkendaranya nggak pernah nunduk. Terus apa lagi ya, top speed ini ada yang ngomong limiter. Menurut penulis sih lebih tepat disebut sebagai rasio giginya, rasio transmisinya. Rasio transmisi ya dari desainnya Honda ya. Soalnya kalau ngomong limiter kan limiter RPM toh. Limiter RPM itu tergantung dari ECU kan. Mungkin kalau ECU-nya dibuka ya bisa, tapi kalau lihat videonya ya, tenaga di RPM atas itu kan kalah daripada NMAX. Jadi sebaiknya sih jangan open limiter dulu deh. Rasanya lebih cocok kalau pakai solusi apa ya? Solusi yang modi CVT. Jadi tenaga dialihkan ke atas, ke kecepatan tinggi. Jadi apa? Dengan CVT ya,
Ya bisa sih pakai modif lain, misalnya modif noken as atau apa gitu, untuk mengubah kurva tenaganya. Nah, tapi kita juga bisa melakukan apa, modifikasi lewat CVT, modifikasi kirian katanya ya. Jadi kita pakai modif CVT, misalnya rollernya pakai yang lebih berat. Tapi nggak salah itu sudah 19 ya. Sudah berat ya. Berarti lah 20. Lupa penulis berapa ya rollernya PCX 160 itu. Kalau nggak salah sudah 19. Ya mungkin kalau sudah 19 ya dinaikkan lah jadi 20 atau 21. Ya satu-satu dulu lah. Cara lain adalah ganti per CVT yang lebih lemah, atau mungkin pakai bearing seater. Tapi bearing seater itu biasanya sih karena tekanan pernya lebih kuat, jadi lebih jadi lebih sulit ya. Jadi lebih sulit, top speednya bisa turun sedikit lagi. Jadi caranya ya pakai per CVT yang lebih lemah. Cuma kalau per CVT lebih lemah itu periksa juga yang standaran itu sudah termasuk lemah atau enggak. Soalnya kalau yang standarnya saja sudah termasuk lemah, dikasih yang lebih lemah bisa terlalu longgar yang CVT belakangnya itu. Ya perlu dilihat dulu lah ya. Jadi caranya ya dua, pakai roller lebih berat atau ganti per CVT. Mungkin kalau roller berat 21 mungkin agak sulit ya carinya. Apalagi nanti ukurannya belum tahu apa sama atau beda. Kalau ada yang sama gitu, ada yang bilang mangkokannya sama, ya bisa dicoba lah. Yang jelas Honda sendiri ngomong semuanya serba baru. Ukuran puli di diameter diperbesar, itu gak sulit juga ya. Oh ya, cara lain yang mungkin bisa ditempuh adalah pakai belt yang lebih panjang. Kalau belt lebih panjang itu rasio rendahnya turun, rasio tingginya nambah. Jadi tarikan awal lebih gede, terus top speed juga nambah. Tapi ya itu masih tergantung dari roller dan per CVT juga ya. Kalau modif ya mungkin masih agak sulit, soalnya katanya mesinnya all new. Nanti kalau misalnya blok silindernya nggak kompatibel dengan yang lama ya parah juga ya, repot juga. Harus riset dulu. Mungkin ini sebabnya ya. Bengkel-bengkel banyak yang posting video bongkar mesin, bongkar bodi gitu. Mungkin tujuannya ya itu untuk buat aftermarketnya mungkin ya. Ya karena disebut baru semua, ada kemungkinan nggak cocok ya. Ya nanti pasti ada informasi-informasi lah. Jadi untuk pertama upgrade performa bakal sulit ya. Jadi lihat realitas lah. Lihat realitas. Orang kalau beli motor itu anggap aja lah secara standarnya kalah. Update bore up kan gampang, anggap aja biaya 1,5 juta lah, itu kan sudah dapat bore up.
bore up sama biaya masangnya. Wis anggap aja yang paling murah lah kayak NMAX ini atau PCX itu 900.000 kan dapat. Itu merek BRT malah. Dapat piston, blok sama apa? Ring pistonnya udah lengkap tuh. Apalagi kalau misalnya pingin apa? Apalagi kalau mau beli yang merek bukan terkenal ya. Terus nemu ada beberapa merek tuh ya. Lihat aja di opsi upgrade aftermarket, opsi Vampir pakai ganti blok gitu. Apa sih? Lupa judulnya penulis. Nah itu kan anu ya, partnya ada yang dari 700 ribuan. Bahkan kalau mau modif sendiri itu blok yang siap di boring itu ada yang 300.000. Itu sudah anu ya, ya mau gimana lagi? Karena PCX baru ada kemungkinan paket bore up-nya pun masih belum muncul. Mungkin kalau PCX cocoknya bukan bore up ya, stroke up tapi ya. Karena sekarang kan 60-55. Kalau stroke up kan bisa aja tambah stroke 5 mm udah lumayan. Berapa itu ya? Jadi update yang apa dirian itu jelas ya, bukan dengan membuat per makin keras, tapi ya justru harus makin lunak karena ini top speednya sudah kemakan, kalah sama NMAX. Oh ya, kalau untuk top speed sendiri macam-macam ya. Dari uji di sirkuit sama Kobayagas dan IWB untuk motor PCX 160 nyis ya. Maaf, Kobayagas ngomongnya 84 km waktu lagi ngomong tengah jalan. Maaf. Nah kalau dari Kobayagas dan IWB itu sama-sama 117 km per jam. Kalau apa otomotif net itu nyobanya malam hari. Beda ya, beda perilaku mesin injeksi siang dan malam itu. Seringnya malam itu lebih kencang, seringnya gitu. Apalagi kalau olinya oli Honda, malam pasti jauh lebih kencang. Terus di atas mesin dyno, otomotif net ngujinya di Sportisi itu top speednya 121 di speedometer. Kalau penulis sendiri saya, menurut penulis sendiri saya itu keterbatasan rasio gigi karena ya penulis pernah lah apa kecepatan motor penulis Suzuki Spin itu terhalang rasio gigi. Itu juga beda kok. Walau jelas-jelas kalang rasio itu masih bisa ditingkatkan kalau hambatan anginnya berkurang. Jadi misalnya nyetir tegak sama nyetir merunduk itu beda. Tapi tentu nambah kecepatan juga ada resikonya. Kalau terlalu banyak nambah kecepatan justru bisa turun top speed real life-nya. Jadi mungkin di mesin dyno bisa makin cepat, tapi di real life bisa berkurang. Terus menurut penulis ya, yang penting dari sisi kenyamanan. Dari sisi kenyamanan itu disebut motornya sudah nggak getar, oke, getarannya minim, nggak usah pakai macam-macam ya. Yang perlu ditingkatkan kalau dari sisi kenyamanan kayaknya dari jok. Mungkin ya AHM kada salah kontrak vendor ya, kadung kontrak berapa puluh tahun kali ya ke vendor apa jok motor, dapat yang licin.
beda banget ya dengan joknya NMAX yang premium. Ya mestinya NMAX juga menawarkan jok PCX juga menawarkan jok premium lah kayak NMAX. Apalagi ya, oh ya suspensi lupa sampai. Suspensi itu jelas nggak layak. Jangan ngomong kalau PCX itu cocoknya untuk jalan geronjalan, jalan rusak. Enggak ya, bukan alasan itu. Di sirkuit katanya NMAX lebih stabil, PCX lebih goyang-goyang. Katanya kalau mau stabil harus dikerasin. Nah, tapi NMAX itu enak, PCX itu enak, empuk. Kalau dipakai jalan pelan pasti nyaman. Itu salah ya. Yang pemahaman seperti itu cuma suspensi jelek tok. Suspensi yang teknologinya kuno. Ya harus ingat ya, suspensinya pabrikan itu suspensi jelek, nggak layak lah. Nanti lihat aja lah nanti. Kalau misalnya bilangnya terlalu empuk gitu, pasti kalau untuk goncengan gitu, banyak yang mengeluh mentok mungkin ya. Itu kelemahannya suspensi merek Jepang. Ya karena suspensinya nggak double action. Suspensi kalau double action itu empuk. Kalau pas ukuran pernya sesuai, itu bisa empuk tapi dipakai kencang, nggak goyang-goyang. Pede, mau jalan rusak, mau jalan kencang, lewat kencang di jalan rusak, oke. Ya kayak penulis inilah, aslinya kan suspensi tabung ya, tapi nggak layak suspensi tabungnya. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya lah, suspensi tabung tapi kok hambatannya hampir nggak ada, tekanan anginnya kok kayak nol. Lihat video bongkar-bongkar suspensi tabungnya NMAX ini. Jadinya kalau pingin stabil harus dibuat pernya keras banget, padahal nggak itu saja, bukan cara itu saja yang bisa dicapai, yang bisa dilakukan untuk suspensi. Selain membuat pernya keras, sebenarnya juga bisa kalau dibuat hambatan shock breakernya itu keras. Tapi apa yang terjadi? Hambatan suspensinya hampir nggak ada. Ini motor penulis suspensinya buatan Juli 2020 loh ya, waktu belum diganti itu. Motornya ya produksi tahun itu juga, motor fresh dari oven. Tapi ya kayak gitulah, keras dan nggak stabil. Jadi suspensi PCX 160 itu wajib lah diganti, wajib diganti dengan yang ini nggak pakai lampu belok ini. Jadi
suspensi ganti yang double action ya. Kalau misalnya tetap pingin pakai suspensi bawaan ya, nggak pingin ganti-ganti lah, pingin ori gitu ya, modif lah, modif jadikan double action, jadikan hambatannya dua arah. Mungkin kalau pas lagi stand berdiri kalau sedang diberdirikan motornya, terus diayun ke bawah terasa makin keras. Terus dipakai di jalan rusak ya, dipakai jalan 10 km per jam di jalan rusak, mungkin terkesan lebih keras. Tapi kalau sudah dipakai jalan 40 gini, jalan 50, 60 sampai jalan 110 km per jam, top speednya 117 ya, 110 itu yang normalnya. Itu akan terasa banget beda kenyamanan dan beda kestabilan. Penting sekali kalau motor dibawa kencang itu, hambatan untuk rebound dan kompresinya seimbang. Soalnya kalau motor kencang, hambatan suspensi nggak seimbang, ya makin lama makin pendek suspensi itu. Kalau sudah pendek gimana? Apa yang terjadi? Ya kayak suspensi mati, jadi nggak stabil. Jadi ya baiknya cari yang double action. Suspensinya juga disebut makin panjang 10 mm ya. Mungkin bisa pakai pakai punya NMAX kepanjangan 340, pakai punya PCX sendiri 315 ya. Ya entahlah, silakan hunting-hunting sendiri. Pingin motornya makin pendek ya pakai yang PCX lama itu, pakai punya Aerox kali ya, kalau punya yang GSS. Ya namanya percobaan ya, bisa aja nanti pernya terasa terlalu keras atau kurang keras. Kalau pingin yang aman ya beli yang suspensinya empuk dengan setelan preload banyak kayak DBS ini. Harus pakai preload agak banyak baru bisa pas kerasnya. Tapi ya gitu, jadi harus dilema. Kalau pernya ukurannya nggak pas itu, dilemanya kalau pingin empuk untuk sendirian, itu kadang terlalu empuk untuk boncengan. Itu dilemanya. Kalau ukuran pernya pas, nggak begitu ekstrim lah bedanya. Kalau mengandalkan preload ya kayak gitu kelemahannya. Ya wis lah, itu aja lah. Kalau hal yang bisa dilakukan di PCX gitu ya, sesuai dengan karakteristiknya itu. Ya wes, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.